Bab 21 Panik. Adek manis, tolong dihapus ya videonya. Atau nanti kakak akan marah sama kamu, ucap Anti penuh penekanan. Haha, kalau sedang marah kakak cantik juga ya. Meski penampilanmu seperti, hehehe maaf ya seperti orang gila, hehe. Mendengar perkataan pemuda itu, Anti ingin sekali menaboknya bolak-balik. Tapi, dia melihat dulu dirinya memang betul sih, dia mirip orang gila. Lihat saja rambutnya bahkan dipenuhi pasir dan bajunya juga sama. Anti menertawakan diri sendiri. Ayo duduk di sana. Ajak pemuda itu menunjuk sebuah tempat dekat karang yang sepertinya nyaman untuk dipakai tempat mengobrol. Hei siapa Anda? Sok akrab sekali, ketus Anti, tapi kakinya melangkah menuju tempat yang ditunjuk pemuda itu. Pemuda itu tertawa melihat tingkah Anti yang menurutnya sangatlah lucu. Mereka duduk bersisian dengan jarak agak jauh tentu saja, tak mau dong Anti dekat-dekat orang tak dikenal. Hapus, ucap Anti lebih ramah. Iya, kemudian pemuda itu menghapus video yang tadi diambilnya. Dia tidak mau menyimpan ataupun mengekspos video yang orangnya sendiri tidak mau. Sudah, memperlihatkan galeri di ponselnya. Nah gitu dong, kan jadi tambah ganteng, canda Anti. Kamu kenapa? Kelihatan galau begitu, tanya pemuda itu. Tak apa, ucap Anti tutup mulut. Tak mau menceritakan masalah pribadi. Ya pelit, ujar pemuda itu kecewa. Anti hanya memutar bola mata malas. Panggil aku Alfa, ucap pemuda itu sambil menyodorkan tangan. Anti menatap tangan yang menggantung di udara tepat di hadapannya. Menepuk pelan tangan itu. Siapa juga yang mau kenalan sama kamu? Lagi-lagi, pemuda bernama Alfa itu tertawa, idih pelit amat. Dan tanpa diminta, Alfa menceritakan kehidupannya. Bahkan, tanpa risih menceritakan kisah asmaranya juga. Hobinya, pekerjaannya dan banyak lagi. Anti terpaksa menjadi pendengar setia, meski sebenarnya malas. Tapi, ternyata seru juga pikirnya, semua yang dikatakan Alfa. Aku sudah cerita banyak hal, tapi kamu belum. Ayo cerita kenapa kamu marah-marah begitu? Tanya Alfa. Anti agak syok juga sebenarnya. Apa kamu mendengar semuanya? Berharap tidak. Tentu saja, karena dari tadi aku ada di sini. Melihatmu mulai sedang berbaring di pasir sampai berteriak heboh, haha. Alfa sepertinya suka sekali tertawa. Menurut Anti orang ini, sangat ramah dan bersahabat, tapi tetap saja menjengkelkan. Aku harus segera pulang, nanti suamiku bisa merajuk kalau aku telat pulang. Anti langsung berdiri dan meninggalkan Alfa yang menatapnya. Semoga kita ketemu lagi, teriak Alfa cukup keras. Semoga tidak, Anti balas berteriak, lalu pergi. Hari sudah sore. Kali ini, Alteza memutuskan untuk pulang cepat. Ada rapat sambil makan malam hari ini. Safta mengingatkan Alteza saat mereka masih di kantor. Kamu tangani dulu, aku ada perlu penting. Alteza menjawab seenaknya. Safta mendesah. Tuan, klien kita ingin bertemu dengan Anda langsung. Safta masih berharap Alteza yang menghadiri rapat. Alteza menatap kesal Safta. Kalau begitu undur jadi besok siang saja. Safta mendesah. Baik, dia tahu keinginan Alteza sulit diganggu gugat. Apa dia sudah ada di rumah? Raut kesal Alteza berubah cerah. Safta mencibir dalam hati. Sepertinya Anda sudah mulai bucin. Biar saya tanyakan. Dengan cepat, Safta menghubungi nomor rumah. Apa Nona Anti sudah pulang? Setelah terhubung, Safta bertanya. Yang menerima panggilan adalah kepala asisten rumah tangga. Belum, Tuan. Safta mendesah, mengakhiri panggilan dengan mengucapkan terima kasih. Lalu mengirimkan pesan kepada Anti. Nona Anda di mana? Tuan akan pulang sekarang, jangan sampai saat Tuan pulang, Anda belum sampai rumah. Itu isi pesan Safta.
Nona belum sampai rumah. Safta agak ragu dalam memberitahukan info ini. Raut wajah Alteza berubah masam, sepertinya dia sangat kesal sekali mendengar perkataan Safta. Dia kemana dulu? Bukankah kamu bilang sudah pulang dari toko sejak kemarin? Suaranya terdengar ketus dan marah. Bisa-bisanya anti keluyuran. Mungkin masih di perjalanan. Safta berujar, meski tidak yakin akan membuat Alteza tenang. Alteza berdiri. Ayo pulang. Safta ikut berdiri dan mengikuti tuannya. Seperti biasa, dia menjadi sopir untuk Alteza. Di sepanjang perjalanan, Alteza tampak kesal. Raut wajahnya muram. Safta merasakan hal tidak nyaman. Berpikir, Alteza akan marah kepada Anti. Sesampainya di rumah, Anti masih belum sampai. Membuat Alteza sangat kesal dan memilih berkutat di ruang kerja untuk mengalihkan emosinya. Sementara, Safta duduk di kursi lain di ruang kerja, dia juga tidak diam, melainkan mengerjakan pekerjaannya. Masa tuannya bekerja, sementara dirinya malah diam saja. Di jalan, Anti masih naik ojek online. Kenapa berhenti Pak? Tanya Anti penuh keheranan. Mogok, Neng. Sopir ojol langsung turun hendak memeriksa motornya. Anti mendesah, lalu ikut turun. Dan memperhatikan Pak Sopir yang sepertinya sedang memperbaiki sesuatu. Saat sedang diam, Anti ingat kata Alfa. Pemuda itu mengatakan kalau dirinya seperti orang gila, lebih tepatnya penampilannya. Meski bercanda, dia merogoh tas selempang berisi make up seadanya. Lalu bercermin, setelah membuka helm. Dia sampai menertawakan dirinya sendiri. Tidak salah yang dia bilang. Anti mencari sisir, dan mulai merapikan rambut, serta membersihkannya dari pasir yang masih ada sebagian kecil yang menempel. Melihat jam di ponsel, mukanya pucat seketika. Sudah jam 7 malam, gumamnya, wajah dingin Alteza tiba-tiba berkelebat memenuhi otaknya. Dia pasti akan marah, matanya mulai berembun saking takut membayangkan raut wajah Alteza yang sedang marah. Anti mengembuskan napas pelan dan gusar. Pak apa masih lama ya? Tanya Anti. Maaf Neng, sepertinya agak lama. Pak sopir mendongak sekilas. Oh begitu ya, desah Anti. Anti menatap ponsel. Dia tak punya nomor Alteza, tapi nomor Safta ada. Tak ada pesan baru dari pria itu. Kemudian, Anti mengetikkan sebuah pesan. Safta, apa tuan sudah di rumah? Ting. Pesan balasan langsung masuk detik itu juga. Sudah. Anda di mana? Seharusnya sudah di rumah. Tuan sepertinya sangat kesal. Petik 1. Ojeknya mogok, balas Anti. Sare lokasinya, balas Safta. Anti tak langsung mengirimkan lokasi, dia berpikir dulu. Apa perlu ya kirim lokasi? Apa dia mau menjemputnya? Ketahuan dong kalau main-main dulu. Yang ada suaminya semakin kesal. Tapi, jika tidak pun, tetap saja suaminya akan marah. Bahkan, mungkin lebih marah. Akhirnya, Anti mengirimkan lokasi. Saya akan menjemput Anda, balasan dari Safta. Iya, balas Anti. Pak saya akan ada yang jemput. Anti menyodorkan sejumlah uang untuk membantu memperbaiki motor Bapak. Terima kasih Neng. Kang Ojol tampak berkaca-kaca. Anti berjalan sedikit, tidak jauh dari tempat itu ada sebuah warung. Dia memilih duduk di bangku yang ada di warung itu, sambil minum segelas teh manis hangat. Sebenarnya ada sedikit rasa takut, di pinggir jalan sendirian mana sudah malam lagi. Ya jam 7:30 sudah malam baginya, kalau berada di luar rumah. Beda lagi, kalau pulang kerja. Kan di dalam mobil atau ojol, dengan tujuan pulang dan tidak diam di pinggir jalan seperti ini. Mamang ojol sepertinya sudah selesai memperbaiki motornya. Menghampiri Anti di warung. Neng mau lanjut diantar? Tanya mamang ojol itu. Anti menggeleng.
Tidak usah Pak, saya mau dijemput, sedang di jalan katanya, jawab Anti sopan. Mamang ojol pun pamit dan berterima kasih sekali lagi. Anti diam dengan tidak tenang, apalagi saat mengingat suaminya yang menurutnya menyeramkan seperti hantu, meski tampan sih. Tampan, hah, iya tampan. Tampan adalah kelebihannya. Anti tersenyum masam, kembali ingat saat masih sempat-sempatnya Marissa tersenyum sinis kepadanya saat berjalan beriringan dengan Alteza tadi pagi. Tintin, terdengar suara klakson mobil yang mengejutkan Anti. Siapa sih berisik banget, rutuknya. Saat menoleh ke arah mobil yang membunyikan klakson dan menyorotkan lampu, wajahnya seketika memucat. Itu adalah mobil suaminya. Safta sepertinya sudah tiba. Anti segera berdiri dan pamit kepada pemilik warung setelah membayar, lalu menghampiri mobil itu. Tidak mungkin dia ikutkan. Memangnya dia kurang kerjaan apa? Menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Tapi, rasa terkejutnya kembali muncul saat pintu belakang mobil terbuka dan keluarlah sang tuan, suaminya yang tampan rupawan dan suka seenaknya sendiri. Langkah kaki Anti terhenti. Tangannya gemetar memegang tas selempang. Dia ikut, gumamnya resah. Mengembuskan napas pelan dengan penuh kegelisahan. Alteza melangkah dengan panjang-panjang menuju ke arah Anti. Sementara Safta tidak keluar dari mobil, karena dilarang Alteza. Alteza sudah berdiri di hadapan Anti dalam jarak yang dekat. Matanya menatap tajam, dengan raut dingin. Membuat Anti semakin ketakutan, sampai menggigit bibir bawahnya.